tapi dikit-dikit aja. Kan? Jadi perspektifnya melihatnya dari sisi sebagai orang yang beriman. Kalau beriman itu, Pak, iman yang di depan tuh bukan pikiran. Yang di depan tuh bukan nafsu, keinginan kita. Yang di depan itu hati, iman. Pertanyaan selalu bagaimana menurut Allah, bukan bagaimana menurut logika kita, bagaimana menurut keinginan kita. Itu saya selalu begitu. Nah, ini untuk biar agak ilmiah, soalnya ada Yayan ini, ada Pak Doktor. Baik, pertanyaannya sederhana, Bu. Saya sering nih di beragam pengajian, Pak Ustadz, ya, bagaimana nih, ya, anak saya sudah dinasihati, ya, pasangan saya sudah dinasihati, ya, pokoknya banyak, semua udah dinasihati, kira-kira gitu, tapi kok, ya, belum juga nasihat itu diterima. Nah, gimana nih Pak Ustadz? Nah, biasanya saya menjawab pendekatan pada umumnya. Kita ini kan orangnya gini, Bu. Kalau anak kita bilang, ya, saya ini ada 2 ya E-nya ada 2 kuliah. Wah, kita loh kok bisa, Nak? Tapi anak kita bilang, ya, dari 20 orang yang ikut kuliah ada 15 yang E. Hati saya merasa nyaman. Ada temennya juga yang E, kan kita gitu. Harusnya kan nggak gitu. Kita malah sedih. Loh, Nak, kok ada temen-temen lagi yang banyak yang ikut E seperti kamu. Harusnya kan gitu ya. Tapi kan kita enggak, ya. Jangan-jangan kita bilang alhamdulillah banyak yang E. Itulah, itu hati kita kadang-kadang gitu, Pak. Ya, kalau rame-rame yang nggak bener pun terasa bener rasanya, gitu ya. Padahal tidak benar. Ya. Nah, ini biasa saya jawab tuh supaya apa? Hatinya ketemu. Saya bilang, Bu, Pak, jangankan anak bapak dan ibu, anak saya ini yang dipanggil Ustadz, ya, soal belajar ini Masya Allah, saya bilang, ya toh, 1,5 tahun, Bu, cuti, masih kurang, masih 1,5 tahun, bayar kuliah nggak ada nilainya, IP-nya 0,0001, Pak. Ya, gitu. Tenang, Bu, ya kan? Oh, Pak, ini anak saya, Pak, dinasihati sholat supaya tepat waktu, berjamaah susah, Pak. Saya bilang, tenang, Bu, Pak, anak saya juga sama, ya kan? Ya, bangunkan subuh, sholat berjamaah itu seperti jihad fisabilillah di medan pertempuran. Ya, saya udah bilang, kan kembar, Pak, ya, sudah saya cerita, satu dibanguni, Pak, ya, duduk, kita banguni yang sana, yang duduk tidur, ya kan? Kita banguni lagi yang satu, sudah masuk kamar mandi, Pak. Kok lama sekali tidur di kamar mandi, ya gitu, Pak. Kita bilang, tenang, Bu, anak saya juga sama parahnya. Biar senang juga, Pak. Dan memang begitu juga, gitu loh. Ini maka saya bilang, ini ngobrolan saya dengan Pak Yayan ini sebenarnya. Jadi kita transfer di masjid ini, ya. Dan saya tambah ini, Pak, Bu, jangankan kita, Nabi, ya, ada Nabi Lut, ya, nasihati pasangannya, nurut, enggak, tidak nurut, durhaka. Nabi loh, Bu, saya bilang, ya, Nabi loh, Pak, ya, ada Nabi Nuh, ya kan, nasihati anaknya, ayo, Nak, ya, dalam iman mari kita di kapal ini, Nak, insya Allah, ya, innallah ma'ana, Allah bersama kita. Anaknya nurut, Pak, enggak, ke gunung aja, anaknya pakai logika, nggak pakai iman soalnya, ya. Kenapa? Dalam logika gimana kapal segitu, ya, badai luar biasa gitu, naik gunung lebih selama, nggak nurut, Pak. Apalagi kita ngalami juga, Nabi juga nggak ngalami. Untuk contoh, Pak, supaya kita berbesar hati, gitu ya. Dan apakah nabi-nabi yang dulu, Rasulullah kekasih Allah sama, Pak, pingin sekali pamannya yang berada di pasang badan, ya, membela dia, Pak, membela Rasulullah, ya, dari ancaman pembunuhan dan macam-macam orang kafir, ya. Ketika mau wafat, Nabi itu berusaha terus, Pak, sepanjang hayat sampai mau wafat,
Nabi minta kepada pamannya untuk memeluk Islam. Apa kesampaian, Pak? Apa pamannya nurut, Pak? Enggak. Pamannya enggak nurut, enggak dengar. Lalu tuh nanti apa menurut saya itu diabadikan, ya yang relate ya, yang berhubungan dalam surah Al-Qasas ayat 56 itu indah sekali menurut saya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad kekasih Allah tidak dapat memberi petunjuk terhadap orang yang kamu kasihi sekalipun. Gak bisa. Lalu yang beri petunjuk siapa? Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dialah Allah zat yang maha mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk. Itu loh. Ya, jadi jangan terlalu sedih. Ya bolehlah hati kita agak gimana gitu ya. Tapi jangan sampai galau berlebihan. Lalu aduh gimana? Jangan. Ya. Kenapa tadi? Ya. Kenapa? Hidayah wilayah Allah. Ingat nih, hasil wilayah apa, Bu? Wilayah siapa hasil, Bu? Wilayah Allah. Tugas kita apa? Berikhtiar sebaik mungkin. Sudah, selesai. Ya kan? Loh, jangan sedih. Artinya apa, Pak? Kalau anak kita belum menurut nasihat kita, ya, artinya apa? Kita diminta Allah untuk sabar. Oh iya. Artinya apa? Allah kasih sarana kepada kita agar apa? Didampingi Allah. Betul ya? Innallaha ma'as-sabirin, enggak apa-apa. Kira-kira kalau dibersamai Allah, hati kita galau apa tenang, Bu? Tenang. Jadi tanda-tanda orang sabar, hatinya tenang. Jadi tadi, walaupun anak kita belum dengar nasihat kita, sholat subuh masih harus bertarung, jihad fisabilillah, gitu ya. Tapi apa? Hati kita tetap tenang. Kenapa? Ingatnya kepada Allah. Allah belum mengizinkan. Loh, sesuatu kan terjadi atas izin Allah. Setiap sesuatu yang Allah izinkan pasti baiknya. Betul, Pak? Ya sudah, Allah masih mengizinkan kita untuk menasihati anak kita terus. Belum mengizinkan dia mendengar nasihat kita. Lakukan terus. Dapat pahala sabar. Dibersamai Allah. Diberi pahala yang sempurna. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya, oh itu bahasanya gitu tuh. Pak Yayan atau Pak Abbas pasti tahu. Hanya. Ya, jadi orang yang bersabar itu yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Oh punya potensi Pak, orang sabar masuk surga tanpa hisab. Masuk lewat pintu surga yang namanya bab pintu sabar. Kira-kira kalau gitu susah nggak kita, Pak? Anak kita belum dengerin nasihat kita? Ya nggak susah, tetap bahagia. Ya, kalaupun ada rasa ini, oh iya ya Allah, Engkau pingin saya gitu ya, untuk terus bersabar. Itu satu. Saya ini jurusan, Bu, selalu saya bilang, selalu ada cara untuk bahagia di segala cuaca. Bukan saya yang bilang itu hadis Nabi sebenarnya. Kemarin Jumat saya sampaikan tuh, ya. Sungguh nih, ya, setiap orang beriman itu kata Rasul luar biasa. Ya, apapun keadaannya baik baginya. Dan ini hanya ada terjadi pada orang yang beriman. Tuh, tanda-tanda kita beriman nih penting nih. Apa itu? Ya, kalau datang ya kejadian yang dia sukai, yang dia harapkan, ya yang dia inginkan, dia bersyukur. Itu baik baginya. Artinya apa? Kalau kita diberi nikmat tidak bersyukur, berarti tidak beriman. Loh gitu cara lihatnya nih hadis nih. Ya, itu baik baginya. Giliran datang kejadian yang tidak disukai, yang tidak enak, yang pokoknya yang menyakitkan, ya. Bagaimana? Dia bersabar. Itu juga baik baginya. Jadi nggak ada yang buruk.
Ya, anak nasihat didengar itu baik, alhamdulillah, ya. Kalau belum dengar apa, Pak? Apa, Bu? Ini kalau Nabi ngajari kita gini, Bu, kata Aisyah. Kalau anak kita nurut kita bilang alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimus sholihat, tatimul hasanat. Kalau anak belum dengar, kita tetap bilang alhamdulillah ala kulli hal. Loh iya, kan tadi kata Rasul, semua baik. Baik kok susah, baik kok sedih. Ya galau-galau dikit boleh lah ya, tapi berlebihan yang tidak boleh. Kenapa? Tanda-tanda kita beriman, setiap keadaan yang datang pasti ya baiknya. Gitu, tidak ada yang buruk. Kalau gitu ada masalah nggak? Bagi orang beriman tidak ada masalah, Pak. Loh iya, masalah itu kan karena definisi kita. Ya, masalah itu ya kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Keinginan siapa? Keinginan kita, bukan keinginan Allah. Kalau ngikuti keinginan Allah, nggak ada masalah, Pak. Betul, Pak ya? Nah iya, saya juga sedang belajar sama, ya hatinya juga sering jedak-jeduk nih, ya kalau nasihatnya belum didengar. Itu Bu ya Pak. Ini satu, gitu. Nggak usah banyak-banyak. Kedua Pak, ini penting nih. Kan tadi kita dibilang, tadi ya, tugas kita adalah ikhtiar. Kalau belum berhasil, ya ikhtiar, ya menjadi apa? Lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Satu, diri kita, pendekatan kita dan semuanya. Kan innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu enggak akan merubah kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri, bukan orang lain. Itu sama berlaku sama kita. Kita mau mengubah anak, ya Bu ya, anak tidak akan mungkin berubah kalau diri kita belum berubah. Berubah apa? Menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita lebih taat, lebih baik, doa kita mudah diijabah, pertolongan Allah mudah datang. Penyakit kita kan nggak gitu. Yang kita kritik anak kita, ya pertama dan utama. Dasar anak nggak dengar, dasar. Biasanya yang kita kritik adalah orang lain, orang yang kita beri sehat, keras kepala, macam-macam. Loh, lupa. Jangan-jangan nasihat kita belum didengar karena kita masih kurang baik. Perlu memperbaiki diri. Tadi ibadahnya diperbaiki, semua diperbaiki sehingga apa? Doa kita mudah diijabah. Kalau doa mudah kita dijabah, anak diubah enggak sama Allah, Pak? Diubah. Lihat tuh? Ya. Pertolongan Allah mudah datang. Kalau pertolongan Allah sudah datang, mudah enggak bagi Allah mengubah anak kita? Mudah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah, Pak. Ya, bagi Allah semua mudah. Yang susah itu, Pak, sebenarnya gitu loh. Bagi Allah itu mudah. Yang susah itu apa? Kita, Pak. Kenapa? Karena lupa minta pertolongan Allah. Gitu. Loh kan iya. Jadi enak ya, enak kalau bersandar sama Allah, bergantung sama Allah. Hati kita tuh nggak terlalu lelah, Pak. Lelah itu kan karena kita merasa mampu, merasa bisa, merasa mampu mengubah anak kita, merasa bisa mengubah suami pasangan kita. Berat. Kenapa? Kita merasa mampu. Beda. Coba serahkan kepada Allah. Namanya apa, Pak? Tawakal. Gitu. Ya sudah. Mau apa lagi? Ya, perbaiki diri, perbaiki diri. Supaya apa? Mudah ditolong Allah, ya, supaya doa-doa kita mudah diterima. Terakhir. Ini terakhir. Jangan banyak-banyak, ya. Jadi nanti bisa jadi Pak, nasihat itu juga berasal dari kata bahasa Arab yang salah satu artinya itu Pak, tulus, Pak. Tulus. Jadi memang orang beri nasihat itu harus ikhlas. Betul ya?
Harus ikhlas semata-mata karena Allah. Coba. Harus ikhlas semata-mata karena Allah. Semata-mata ingin mewujudkan Allah. Betul ya? Kalau kita nasihati anak kita itu bukan mau apa-apa, Pak. Mulai latih. Karena ingin mewujudkan Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk mendidik anak kita. Gitu loh. Loh, kalau karena ingin mewujudkan Allah, fokus kita ke anak apa ke Allah? Ke Allah. Anaknya nggak dengar ya nggak apa-apa. Hati kita sakit ya enggak. Wong kita fokusnya ke Allah. Oh Allah belum mengizinkan. Oh Allah masih meminta saya sabar. Siapa tahu sabar itu ya menjadi sarana saya masuk surga. Ya sudah. Nggak ada gitu. Latih Bu, latih Pak ya. Latih supaya apa? Perbuatan kita ini semata-mata ingin mewujudkan Allah. Perbuatan yang semata-mata ingin mewujudkan keinginan Allah namanya ikhlas. Disebut ibadah. Itulah. Setiap perbuatan semata-mata ingin mewujudkan Allah itu nilai ibadah pasti. Bukankah kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya kami menjadikan manusia dan jin itu hanya untuk menyembah kepada. Artinya apa? Hanya kita ini kalau gitu Pak, hidup kita ini hanya sarana untuk mewujudkan keinginan Allah. Itu namanya taat, namanya ibadah, namanya takwa. Nanti tinggal penekanannya Pak. Betul ya? Cuma itu aja Pak. Tapi kan gini Pak, kalau kita mewujudkan keinginan Allah, ya, apa ada hal penting Bu? Ini catatan saya, ya. Bahaya saya nih, saya nggak seorang lain, saya bertanya pada saya, apa ya kelemahan saya nih, gitu ya? Kok anak belum mendengar? Maka saya sudah bilang, anak-anak putri saya mendapat nih pahala syukur Pak. Yang putra-putra saya dapat pahala sabar, terancam masuk surga lebih dulu Pak. Gitu ya. Ini Pak Bu yang penting tuh. Terkadang, ya, kan gini, Allah dalam hadis qudsi menyatakan, ana inda zonni abdi bi, aku ini ya berada di dalam keyakinan hambaku terhadapku. Bu, terkadang kita ngomong ngasih anak, nak, sholat yo nak, ya, tapi dalam sholat yo nak, bangun sholat jamaah. Dalam hati kita tapi karena gini, alah mana, wong, ya toh. Dalam hati kita, anak kita ini opo iyo iso sholat berjamaah. Dia pergi nak, jangan lupa sholat ya. Dalam hati apa? Opo iyo, ya sholat di luar, orang di rumah aja nunggu di apa Bu? Di grup gitu. Itu loh. Ya. Hati-hati. Terkadang ya, antara yang kita ucapkan dengan hati kita itu berbeda. Kalau ucapan sama hati yang berbeda, mana yang terjadi Bu, yang didengar Allah? Hati kita. Jadi Pak, ini PR terbesar kita. Tadi semua karena Allah dan coba ya, berhusnuzon terhadap anak kita, berhusnuzon terhadap orang yang kita beri nasihat. Jangan karena penjahat kita di penjara Pak, ceramah di sana, nasihati mereka. Coba kalau hati kita, apalagi yang maaf ya, yang kambuhan ya, alah kok kita kasih ceramah, paling yoyo keluar maling lagi. Nasihat kita didengar? Tidak mungkin. Itu loh, jaga hati kita ketika memberi nasihat kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada cucu kita. Berpikir positif. Meskipun berkali-kali ya, beliau belum mendengar nasihat kita. Nah, ini tipsnya. Karena apa Bu? Pak, ini ingat Pak. Nasihat itu menurut saya Pak, seperti bibit Pak, bibit tanaman. Itu bibit tanaman dalam bahasa Arab hub. Wah, ini hubah itu anaknya Pak Yayan itu. Ya, benih itu tumbuh dari benih kasih sayang tuh. Kalau benih itu Bu, ya, mungkin dia belum tumbuh karena musim kemarau Pak. Mungkin belum tumbuh karena tertutup debu. Tapi Pak, Bu, cukup
setetes air saja, satu saat peng, dia akan tumbuh. Itu. Jadi nasihat kita itu Bu, yang kita berikan jangan kira sia-sia, tidak mungkin. Ya. Tapi terkadang untuk tumbuh Bu, untuk didengar butuh waktu. Masalahnya kan kita ingin mendikte Allah, betul Pak? Ya, mendikte Allah. Kalau bisa Allah memenuhi keinginan kita itu sesuai harapan kita dari sisi waktunya, dari sisi caranya maupun dari sisi bentuk hasilnya. Enggak. Saya punya teman, ini Pak Ian karena tahu namanya Nazarudin, karena jauh boleh disebut. Nazarudin itu Pak, Bu, ya, dulu kos tidak pernah bayar, Bu. Yang tukang kosnya nggak berani lagi, Pak. Kalau makan saya nggak pernah mau sama dia, cukup 1 kali. Nggak pernah bayar, Pak. Kalau mau bayar, diminta bayar, dia makan tuh orang itu. Pernah debt collector, macam-macam, Pak. Tapi satu saat, saya bilang, Jarwo kita ketemu, ya, di Hotel Melia Porosani, dia jadi anggota DPRD, satu-satunya anggota DPRD yang pakai, ternyata dia ikut tarekat mana? Yang di Sumatera itu loh, Naksabandiah yang ini. Tapi saya mau bilang, saya tanya sama dia, ya, Bang Nazar, saya manggilnya Bang, kok bisa begini? Dia bilang apa? Pak Jarwo, kita lama bergaul, ya, saya banyak mendengar, sehingga apa? Saya tahu jalan untuk pulang. Dia tahu jalan untuk pulang. Walaupun dia tidak sholat waktu itu, ya. Tapi apa Bu? Kita terus ngobrol. Kalau waktu sholat kita sholat, ngobrol, dia lihat perilaku kita. Belum tumbuh bibit itu Bu. Satu saat bibit itu ternyata berpuluh tahun kemudian tumbuh. Dia bilang apa? Pak Jarwo, ya, karena kita sering ini, saya jadi tahu jalan untuk pulang. Ketika dia pengen pulang, dia tahu jalannya Bu. Kita nggak tahu Bu. Anak kita nggak tahu Bu. Mungkin saat kita hidup dia belum Bu. Menerima nasihat kita, belum menerima. Jangan-jangan setelah kita wafat, dia menerima. Bahkan dia yang paling konsisten. Sehingga apa? Di akhirat dia yang paling kita puji. Kita bangga-banggakan. Kan nggak tahu. Bukankah gitu Pak ya? Nah kita ini Bu, kadang-kadang, ini kalau sinetron bersambung, episode 10 kita anggap sudah selesai. Padahal ini episode sampai 30 Pak. Jangan cepat-cepat memutuskan. Keputusan ada di mana Pak? Di tangan Allah. Oleh karena itu berbaik sangka pada anak kita, berbaik sangka kepada Allah. Ya, saya kira itu aja ya. Moga-moga kita diberi kesabaran, diberi keikhlasan, diberi kemampuan untuk terus berpikir positif kepada anak kita, keluarga kita, kepada siapapun lah, ya, yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin apa ya Pak, membuat kita hati kita sesak, ya. Terus kita berbaik sangka. Semuanya kita lakukan semata-mata karena ingin mewujudkan keinginan Allah, sehingga dia bernilai ibadah. Dan insya Allah Bu, ya, tangan kita, kaki kita ini menjadi saksi apa yang kita lakukan. Ini ayat favorit saya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana hari Bu, mulut kita sudah nggak bisa ngeles, nggak bisa bohong, nggak bisa berdebat, ya. Lalu siapa yang bicara? Yang bicara tangan kita. Siapa yang menjadi saksi? Yang menjadi saksi kita, ya, bahwa kita pernah ke majelis ini, bahwa kita pernah memberi nasihat, bahwa kita orang yang terus-menerus ingin menjadi lebih baik. Aku qouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum min kulli dzambin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Demikian sudah ya? Oh ya, masih ada 4 menit, mau berbagi boleh. Jangan banyak-banyak, tumpah nanti, ya. Nggak ada yang dibawa pulang nanti Pak, kebanyakan. Ada yang mau berbagi atau bertanya boleh ya, masih ada 4 menit. Yang pendek boleh. Monggo. Ya? Oh 14 menit. Wah kalau tahu lebih panjang lagi tadi. Ya sudah nih, berbagi. Ada yang tanya, jangan satu. Boleh ya? Kan tidak harus saya sendiri nih, saya ingin berbagi. Karena ini Bu, saya bilang pendekatan kita kan pengalaman. Ya, setiap orang punya pengalaman. Ya, apa boleh Bu, apa benar? Ya, pengalaman sholat Uhud lebih hebat profesor dengan tukang beca?
pengalaman Pak. Kalau logika pasti lebih hebat profesor. Kalau dalil nakli lebih hebat doktor. Tapi kalau pengalaman sholat khusyuk, oh belum tentu. Jangan-jangan ya tukang becak lebih khusyuk, punya pengalaman lebih khusyuk. Sama Bu. Jadi mari Bu, ayo berbagi pengalaman. Boleh pertanyaan boleh. Yang jawab nanti kita semua. Monggo, monggo. Iya. Kan proyeknya istri saya itu kan sekarang di rumah kami, kurangnya udah nggak bisa apa-apa. Sedangkan dulu waktu dia masih punya istri dan istilahnya mengangkat anak, ketika anak saya itu masih kecil-kecil, saya ditinggal ke Malaysia, dia nggak peduli sama sekali dengan keluarga. Nah sekarang istilahnya saya itu ya istilah jalan maju di dalam hati masih agak kurang ikhlas, karena saya juga cuma manusia biasa yang kurang saran Pak Ustadz Jarwo untuk saya menghadapi peliknya istri saya yang istilahnya nggak bisa apa-apa. Iya, wah ini berat ini, ya. Soalnya nggak bisa apa-apa. Sebenarnya yang lebih bagus jawab ini Pak Yayan sebenarnya, yang punya pengalaman panjang untuk itu ya. Tapi begini Pak, ini kalau lihat dari iman ya, saya udah bilang, kalau melihat dari iman, kita sebagai orang beriman, pertanyaannya gini Pak, ada peristiwa gitu, menurut Allah bagaimana? Gitu ya? Loh iya, menurut Allah bagaimana? Kalau menurut keinginan kita, rasa kita Pak, tadi Pak, pasti ya, ada rasa mangkal, itu keinginan kita, rasa kita. Kalau logika kita juga bilang, ya pantas saya gini, betul Pak ya? Orang dia gitu, gitu dan seterusnya. Tapi bagaimana Allah, kalau kita melihat dari sisi Allah. Satu, kalau ini saya terangkan dari sisi ilmu sabar Pak. Ya, menurut Bapak, gini, kejadian itu kejadian yang Bapak inginkan atau tidak inginkan? Tidak inginkan. Ya. Kalau tidak inginkan, ya, kalau dia itu tidak inginkan, artinya apa? Allah ingin kita bersabar. Sabar itu artinya apa? Menerima kejadian yang tidak enak karena Allah. Betul Pak? Coba Pak, ini misalnya gitu ya, namanya sabar Pak. Ya, tandanya apa? Hati kita tenang. Tapi saya nggak tenang, berarti belum sabar Pak. Masih setengah sabar ya, nggak apa-apa, mending ya Pak ya. Pasti gitu. Nah, Anda gini Pak, kalau saya sederhana. Anda ya, misalnya Bapak wafat, kemudian di akhirat nanti, ya, Bapak masuk surga karena bersabar terhadap peristiwa itu. Kira-kira Bapak senang apa tidak Pak? Senang Pak ya? Ya senang Pak. Masalahnya gitu ya. Kan kita nggak tahu. Ada yang tahu bisa menyatakan dirinya masuk surga? Tidak ada. Kedua, ada yang tahu kalau masuk surga karena apa? Tidak tahu. Tadi Pak, jangan-jangan Allah beri sarana surga kepada Bapak, gitu ya, dengan bersabar terhadap yang tadi itu, gitu Pak ya. Dengan begitu, gitu ya, Bapak mendapatkan pahala sabar itu Pak. Berat, ya. Makanya kalau melihat berat, lihat Pak buahnya, ya. Fokusnya jangan lihat peristiwanya Pak, fokusnya melihat Allah. Ingat Allah. Saya Bu, Pak, kadang-kadang saya berpikir ya. Ini saya berpikir gini Bu. Pertanyaan saya gini, saya punya sahabat ya. Enggak usah sahabat apa sahabat. Enggak apa-apa ya, saya kasih contoh ya, boleh ya. Maaf, Pak Yayan, pasangannya ini mengidap kanker. Apakah dari dulu sudah tahu? Belum tahu. Apakah mungkin Pak Yayan yang kena? Bisa saja. Gitu Pak. Jadi Pak, kita kan belum tahu nih episodenya Pak. Ya.
Hari ini mungkin kita yang diberi Allah menjadi sarana untuk mengulurkan pertolongan, mengulurkan pelayanan. Jangan-jangan Pak, besok gantian tuh, betul ya? Gantian tuh, gitu. Ya. Oleh karena itu, kalau saya sederhana aja, latih. Ini kita sama-sama berlatih. Mari berlatih menerima kejadian yang tidak enak semata-mata karena melihat Allah. Izinnya berasal dari Allah. Fokusnya di mana? Ingat Pak, kelebihan keutamaan sabar. Jadi Bapak menerima itu, ini pahalanya mengalir, tapi kan nggak nampak Pak. Jangan-jangan di sana bumbung tinggi. Jangan karena kesabaran itu anak kita yang harusnya sakit jadi tidak sakit. Yang kecelakaan jadi tidak kecelakaan. Kalau saya sih nggak bisa kasih solusi Pak, tapi gini Pak, cuma satu dari perspektif iman ya Pak, terima keadaan itu, ya, jadikan sarana untuk ya bersabar. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan pahala sabar dan seterusnya. Biasa itu Pak. Saya nggak bisa bilang apa-apa Pak. Ya. Saya ingat ya, satu saat Nabi itu pernah kalau ada yang paling menyakiti Nabi itu Hindun, ya, Hindun itu. Nabi memaafkan Hindun, tapi Nabi bilang ke Hindun, ya, Mbak Hindun, jangan berpapasan dengan saya, kata Nabi. Kenapa? Karena memang hati kita nih Pak, ya, terkadang, ya, bisa Pak berubah ketika melihat objek, gitu ya. Nah, ini yang maksud saya Pak. Nabi pun kadang-kadang punya, jadi walaupun Nabi luar biasa ya, tapi ada untuk menjaga hatinya perlu sampai sedemikian rupa. Kita juga gitu, ya Pak ya. Latih jaga hati. Saran saya itu Pak, terus istighfar sama Allah, ya kan. Siapa tahu bagi saya itu sarana Bapak gitu ya untuk menjadi orang yang soleh, muttaqi. Dan tadi sarana dipenuhi doa-doa Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kan? Karena sarana bahagia itu bukan hanya yang enak-enak, yang enggak enak-enak juga sama. Yan ada nambahan? Ada nambah? Iya, jangan saya sendiri. Ini kalau soal ini beliau lebih. Pertanyaan Pak Wahid menarik dan walaupun bersifat subjektif, tetapi kita bisa ambil pelajaran secara bersama-sama. Kalau realitas yang dihadapi masih terasa mengganjal itu kata kuncinya adalah bagaimana kita memberi kepada orang. Jadi Pak Wahid masih berpikir ingin menerima dari orang. Yang harus kita lakukan dalam hidup supaya tenang, karena Ajarwo kan pandangannya pandangan psikologis gitu ya. Jadi perspektifnya kita memberi, melayani. Jenengan sama orang lain saja kan mau membantu, mau menolong kan. Nah, apalagi orang yang paling dekat dengan kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka bukan hanya jenengan, tapi saya kalau menghadapi hal yang sama akan lebih tenang. Tapi kalau kita mengharapkan, loh kok dia kayak gitu, kok dia ke saya dulu kayak gitu, sekarang begini gitu misalnya. Nah itu kita yang menjadi, justru malah bisa berbalik. Yang sakit itu kita, gitu loh. Jadi yang sakit itu kita. Maka kemudian sikap kita yang seperti itu pada pasangan, dia sudah sakit, kita akan ke bawah sakit. Maka dalam keluarga kita kedua-duanya sakit, lalu keluarga kita menjadi ambruk. Tapi kalau kita yang menjaga sebagai tiang yang dalam kehidupan rumah tangga itu, dia sakit maka saya tidak boleh sakit. Lalu caranya supaya kita tidak sakit, ya jangan menyakiti diri. Pikiran tadi yang menuntut ke dalam dan kita tidak pernah akan terpenuhi, itu akan menjadi semakin sakit. Tapi kalau misalnya kita memberi apapun yang kita punya, walaupun sedikit kita kasih, dan jangan menuntut untuk dibalas.
Kalau menuntut untuk dibalas, sakit lagi kita. Gitu kan. Nah, saya kira itu mungkin bisa memberikan sedikit jawaban tambahan dari Ustaz Jarwo tadi. Makasih. Iya. Nanti kalau kapan-kapan ada satu sesi ya, kita bahas tentang memilih bahagia itu. Iya, secara khusus biar panjang ya, jadi terurai. Tapi gini Pak, saya jadi ingat ya. Kan tadi ya di luar ini hidup kita ini ya kan sarana memenuhi keinginan Allah, sarana mewujudkan keinginan Allah. Jadi gini, misalnya Allah, kalau ada orang yang menyakiti kita, ya, maka pertanyaannya tadi bukan bagaimana menurut logika ya, bagaimana menurut hati saya, nafsu saya ya, gitu ya, keinginan saya, balas, apa gitu, bila perlu lebih, enggak. Maka kalau orang gini, ya, orang kita ini yang beriman, ya Pak ya, maka yang pertama saya, menurut Allah bagaimana? Gitu. Ini harus kita nih loh, menurut Allah bagaimana, itu pertanyaan orang beriman. Ya, kalau belum bertanya begitu dalam seluruh peristiwa, dia baru baru namanya berislam, Pak. Kan ada orang sholat tapi kok berbuat nggak benar, itu sholatnya baru memenuhi rukun Islam, belum masuk rukun imannya, Pak. Gitu kan? Maka itu qalatil a'rabu, ini ayat favorit saya juga, berkata orang Barat, amanah, kami sudah beriman. Kata lalu Allah kasih wahyu kepada Rasul, ya Pak, qalatil a'rabu amanah kullam tu'minu, ya, walakin qulu aslamna. Katakan Muhammad, kalian belum beriman, baru tunduk, baru Islam, sholat, puasa. Lalu kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum merasuk ke dalam hati. Kalau sudah sampai ke hati, maka yang ada itu hanya mewujudkan keinginan Allah. Pertanyaan pertama menghadapi apapun, menurut Allah bagaimana? Oh, kalau ada orang yang berbuat tidak kita sukai, menurut Allah bagaimana? Satu, ya, tahan marah. Itu level paling rendah, Pak. Tahan amarah, jangan marah. Masih mangkel? Masih. Gitu, Pak ya. Nggak apa-apa. Ya levelnya di situ. Saya juga levelnya kadang-kadang gitu. Ya. Kedua, naik. Ya. Memaafkan. Ya, bukan lagi nahan amarah, Pak. Memaafkan. Ya sudah, saya maafkan. Hatinya tenang. Ya, kalau tadi masih ganjel, ya kan? Hatinya tenang. Apa menurut Allah hanya tadi yang paling standar minimal nahan amarah, naik, ya, yang disukai Allah memaafkan. Apa ada yang paling disukai Allah? Ada. Bukan hanya memaafkan, tapi berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Wah, itu. Oh iya, sudah ya. Oh iya, saya kira sudah pas. Jadi gitu, Pak ya. Terus tanya Allah, naik menahan amarah, naik memaafkan, naik lagi berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Nah, ini Bapak kita ditantang itu, Pak. Ya, mau nggak mewujudkan apa yang Allah senangi, gitu ya. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.